Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini saya mengajak saudara untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang kudus, yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami, yang mengajar kami, urapi kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, setiap yang hadir di pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita ambil Alkitab kita buka dan kita baca dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Bunyi firman Tuhan demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini yaitu iman yang memulihkan. Hari ini kita belajar dari iman seorang perwira. Ya, dia punya iman, percaya kepada Yesus bahwa sakit lumpuh yang dapat disembuhkan oleh Yesus dengan iman percaya sepatah kata saja dari ucapan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang dapat kita yakini dan nyata walaupun belum kita lihat. Si perwira ini adalah seorang tentara Romawi. Dia sangat menghormati Yesus. Dia adalah orang yang rendah hati. Nah, setelah selesai Yesus berbicara di depan banyak orang, lalu si perwira itu datang kepada Yesus dan menceritakan bahwa hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Lalu ketika Yesus mendengar apa yang dikatakan seorang perwira itu, Yesus mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi apa jawab si perwira itu? Dia berkata, "Tuan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu
sembuh. Nah, dia hanya meminta Yesus untuk mengatakan sepatah kata. Dia tidak perlu bahwa Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkannya, tetapi dia mau sepatah kata yang diucapkan oleh Yesus. Dia percaya bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa. Perkataan Yesus adalah firman yang hidup. Maka heranlah Yesus ketika si perwira ini mengatakan, cukup katakan sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Nah, ketika Yesus mendengar itu, maka Yesus pun berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan ia mengatakan kepada mereka, iman yang sebesar ini, iman yang seperti ini belum pernah aku jumpai pada orang Israel. Bayangkan saudara, iman seperti seorang perwira belum pernah dijumpai Yesus dan belum ada. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang mempunyai iman seperti seorang perwira tersebut? Ya, adakah di antara kita mempunyai iman seperti seorang perwira tersebut? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita punya masalah, pergumulan, beban berat, tantangan dalam kehidupan, mungkin itu masalah keuangan, mungkin itu masalah sakit penyakit yang tidak sembuh, mungkin itu masalah suami istri, keluarga, mungkin itu masalah bisnis, usaha, karir, jabatan, apapun itu yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Dalam Injil Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, kamu yang letih lesu dan beban berat, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi, kalau kita punya masalah, beban berat, pergumulan, tantangan dalam kehidupan yang tidak kita sanggup atas sendiri, mari Bapak Saudara, kita responi firman Tuhan, kita datang kepada Yesus, di mana Yesus berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus mengundang kita, karena apa? Yesus tahu beban berat hidup kita. Tuhan tahu masalah kita, Tuhan tahu sakit penyakit kita, Tuhan tahu masalah keuangan kita. Maka mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan pasti pulihkan. Dengan iman percaya kita harus melangkah, kita harus datang kepada Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 33 yang mengatakan, Yeremia 33 ya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Bapak Saudara, kita datang kepada Yesus, kita berdoa, berseru, memanggil nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Sebagaimana si perwira ini datang kepada Yesus, dia percaya firman itu berkuasa, yang keluar dari mulut Allah akan memulihkan, akan menyembuhkan penyakit hambanya yang sedang terbaring di rumah. Dan kita juga percaya kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, memanggil nama Yesus, Dia akan mendengarkan, Dia akan memberitahukan sesuatu hal yang tidak kita ketahui dan yang tidak kita pahami. Pertanyaannya mungkin saudara, apakah doa saya dijawab Tuhan? Apakah seruanku dijawab Tuhan? Aku sudah sekian lama jadi orang Kristen, aku sudah lama
berdoa, seringkali berdoa, membaca Alkitab, tapi doaku belum terjawab. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 34, ya, Mazmur 34 berkata, Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu mendengarkan doa-doa orang yang patah hati. Tuhan itu mendengarkan seruan kita, doa kita, minta tolong kepada Tuhan. Allah itu maha pendengar, saudaraku. Dia Allah yang sangat peduli. Dia sangat mengasihi. Dia mau mendengarkan doa-doa kita. Ya, bahkan di dalam 2 Samuel 22 itu juga mengatakan, Tuhan itu mendengarkan dari Bait-Nya yang kudus segala teriakan kita, segala seruan kita, dan sampai ke telinganya. Di dalam Yunus 2 ayat 2 mengatakan bahwa Yunus dari dalam perut ikan, dia berteriak di saat dia kesesakan, dia tidak tahu mau berbuat apa. Bayangkan saudara, di dalam perut ikan itu sangat gelap. Tidak bisa kemana-mana. Dia hanya datang kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada Yesus. Dia berteriak dan berkata, dalam kesesakan aku berteriak, aku minta tolong, dan aku percaya Tuhan mendengarkan teriakannya. Maka Tuhan memuntahkan Yunus, ya, ikan diperintahkan untuk memuntahkan Yunus dari dalam perut ikan. Jadi mari Bapak Saudara, kalau kita dalam kesesakan, kalau kita punya masalah beban berat yang tidak sanggup kita atasi, mari kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, angkat tanganmu, berserahlah kepadanya. Masuk kamarmu, kunci, berteriak di situ. Mau jungkir balik kamu, mau seperti apa, silakan berdoa, minta kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Kita percaya anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sekalipun di saat ini dunia merasakan betapa sulitnya untuk mendapatkan suatu pekerjaan, mendapatkan kebutuhan hidup, ya. Tetapi saya percaya firman Tuhan mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya kita, saudara, kita pasti diberkati lah. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan di setiap pergumulan masalah, tantangan kehidupan yang tidak sanggup kita atasi. Kita harus percaya datang kepada Yesus. Kita melangkah dengan iman seperti seorang perwira. Demikian juga kita melihat di dalam Matius 9 ayat 20-21. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia datang mendekati Yesus dan dia berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Kira-kira sembuh, saudara? Ya. Pada saat dia berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, kalau kita kembali kepada si perwira, dia mengatakan dan dia meminta, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Pada saat dia punya iman dan berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Dan pada saat itu juga sembuhlah penyakit hambanya
dari sakit lumpuh. Jadi dia mempunyai iman, saudara, yakin bahwa ucapan perkataan ya yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman yang hidup. Dia datang kepada guru, dia datang kepada Yesus. Jadi kalau kita punya masalah, mari datang kepada Yesus. Ya, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara, mari apapun masalah yang kau hadapi, baik sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, bisnis, karir, ya apapun itu, mari datang kepada Yesus. Andalkan Yesus. Saya percaya di dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Kita harus melangkah dengan iman supaya Tuhan tunjukkan jalan bagi kita. Demikian renungan firman Tuhan. Saya percaya siapapun saudara yang datang kepada Tuhan hari ini mendengarkan firman Tuhan, saya percaya engkau yang sakit, saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau pasti sembuh dengan kuasa darahnya dan dengan bilur-bilurnya. Segala sakit penyakit dari ujung kepala sampai telapak kaki engkau disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Engkau yang lemah dikuatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dengan pertolongan Roh Kudus engkau diteguhkan. Haleluya. Mari saudara renungkan firman Tuhan ini. Kita percaya semuanya kita pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.